Gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani bersama dengan tim kuasa hukumnya harusnya terlaksana di tanggal 28 Mei tahun 2025 ini, tapi ternyata ditunda ke tanggal 11 Juni ya. Sementara yang kita ketahui perpanjangan masa tahanan Nikita Mirzani itu berakhir di tanggal 2 Juni. Apakah Nikita Mirzani akan menghirup udara bebas lalu nanti di tanggal 11 Juni akan bertatap muka face to face menjalani sidang Wan Prestasi di mana tim kuasa hukum Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys 100 miliar. Wow, ini makin seru guys. Netizen yang dumba-dumba kaleter sayang. Seperti apakah kasus ini? Waduh, maju kena mundur kena deh kayaknya. Too excited menunggu Nikita Mirzani katanya bakalan keluar. Apakah P21? Nah, hari inilah pertaruhannya. Gue pargoy di Monas apa enggak? Tiap hari ngomong gitu. Gak P21 keluar, gak P21 iya keluar, entah apa. Ya, kasih tahu gue kalau udah keluar atau P21 ya. Harus dibuktikan secara tertulis, harus ada perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis harus. Gak juga, banyak banget endorse tuh gak pakai perjanjian Pak Tony. Banyak. Beneran, emang tulis kayak gitu zaman sekarang dengan rekaman suara, rekaman suara yang udah kita dengerin semua nih, seluruhnya udah dengerin. Perlu lagi tuh pakai tulisan segala macam? Nggak perlu lah, udah jelas kok. Tawar menawar, dia menawarkan dari 5 ke 4. Dia juga yang minta untuk 2 kali pembayaran, 1 transfer 1 cash. Terus malahan dia juga ya minta untuk diperbarui lagi, nanti diingetin lagi untuk tahun depannya. Itu kan semuanya udah bukti nyata Pak Tony. Untuk apa lagi tertulis, heran saya. Ini zaman tahun berapa sih? Gitu loh. Terus bisa dicek juga, dia kalau ngendorse orang emangnya pakai kontrak? Enggak pakai kontrak. Nggak pakai kontrak. Ngendorse gitu, datang ke mana? Beauty kliniknya gitu untuk bikin perawatan gitu kan, terus nanti kita iklanin gitu ya di sosmednya kita gitu. Nggak pakai kontrak, nggak pakai, cuma teleponan doang. Iya, telepon ya, datang ya nanti ya jam berapa gini tunggu. Habis itu syuting, mereka punya untuk syuting artisnya gitu di beauty kliniknya mereka. Tahu banget saya yang Lebak Bulus, soalnya saya juga udah pernah di endorse. Berkas kasus Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan sudah P21. Sang artis kini jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Polri. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani soal dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys memasuki babak baru. Berkas perkara Nikita Mirzani kini sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hal itu diungkap oleh Kepala Seksi Penerangan Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Syahron Hasibuan. Sejak tanggal 28 Mei sudah dinyatakan berkas P21. Artinya, ada pernyataan pada JPU ke penyidik bahwa berkas lengkap secara formil maupun material, ungkap Syahroni Hasibuan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani. Halo, selamat pagi. Izin Stitch ya yang punya akun. Aku sedikit untuk berbicara atau mungkin beropini pribadi. Sedikit. Saya bukannya ahli hukum. Dan saya bukan sok pinter untuk hukum. Namun saya melihat dari kasusnya NM, sebenarnya menurut saya sih ada banyak kejanggalan gitu kan. Biasanya kalau untuk penahanan itu kan ada masa waktunya. Nah, kalau dari pihak kepolisian itu sudah lengkap,
ya. P21 sudah selesai. Tapi ini sebenarnya dia masih P19 atau bagaimana gitu. Mohon maaf ya. Biasanya kalau sudah jelas ini langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, untuk kasusnya Nikita Mirzani, mohon maaf saya sebut nama. Mohon maaf ya Bang Fahmi, saya Smile Selfie, saya kurang paham mengenai hukum, tapi saya mengerti. Dan biasanya kalau untuk penahanan ada masa waktunya. Penahanan itu di tingkat kepolisian atau di tingkat kejaksaan. Nah, kalaupun belum lengkap materi hukum yang ingin diproses ke pengadilan dari pihak kepolisian itu diajukan ke kejaksaan P19 atau P21. Kalau P21 berarti udah langsung digelar dong ke meja hijau ya kan. Nah, menurut saya ini adalah terlalu lama. Atau memang ada titipan-titipan agar si Nikita Mirzani itu tidak dibebaskan ya. Menurut saya sebenarnya ya, sebagai warga negara Indonesia apalagi yang taat hukum, dan sepengetahuan saya Nikita Mirzani pun taat pajak. Jadi setidaknya Nikita Mirzani bukan teroris, dan biasanya itu dijadikan tahanan kota. Selanjutnya, dengan lengkapnya berkas perkara tersebut, Nikita disebut segera disidangkan, sehingga ini layak untuk diminta pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis, sambung Syahron. Mengenai kelanjutan kasus, kata Syahron, kini pihaknya masih menunggu kabar dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya, JPU telah berkoordinasi dengan tim penyidik mengenai kondisi Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalian pasti tahu ya, trending informasi berita tentang Nikita Mirzani yang ditahan. Dan ini ada kaitannya penting ya, tentang kenapa kasus ini bisa terjadi. Dan ini sungguh membagongkan ya informasinya. Dan tentunya ada 3 hal pelajaran yang bisa kita ambil sebagai konten kreator ya, karena ini kembali berhubungan dengan dunia perkontenan ya. Seperti diketahui Nikita Mirzani kan punya parfum juga, kosmetik, dan lawannya Reza ini juga seorang sosial media yang menjual produk-produk kosmetik, dan dari sana mereka mendapatkan cuan-cuan miliaran ya. Jadi ini kekuatan sosial media terkini ya. Jadi baru saja ramai ya, gara-gara live TikTok. Sekarang Nikita Mirzani malah ditahan gara-gara dugaan pemerasan. Tapi ini bukan sekedar drama artis biasa ya bro. Ini uangnya benar-benar miliaran rupiah. So ceritanya gini tuh, Nikita diduga itu nyerang reputasi seorang pengusaha skincare gitu, bernama Reza Gladys ya, lewat siaran langsung. Katanya produknya itu jelek, nipu lah. Tapi habis gitu, malah ada tuntutan damai yang aneh, minta uang 5 miliar gitu informasinya. Jadi dalam sebuah siaran langsung itu sepertinya diduga Nikita Mirzani ini kan biasalah, dia orang apa adanya, kayak cepat ceplos. Kalau produknya itu nggak bagus, ada yang bermasalah, dia langsung ngejelekin gitu. Nah, melihat peristiwa itu, berusahalah si pihak Reza ini untuk nelpon, tolong dong damai gitu, tolong dong apa yang menjadi kejelekan atau rahasia dari produk itu tolong jangan disebarkan lagi gitu. Dan si asistennya Nikita Mirzani itu, singkat ceritanya, diajak damai gitulah. Yang terakhir, Nikita sendiri ternyata tengah menjalani perawatan lantaran jatuh sakit. Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya, karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasannya Nikita itu lagi dalam proses dirawat di rumah sakit Polri, terangnya. Karena hal itu, JPU pun belum bisa memastikan kapan dilaksanakan sidang kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.